Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, Ikutlah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, Najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru. Kataku, aduh, Tuhan Allah, apakah Engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu, aku juga tidak akan merasa sayang, dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan. Katanya, Aku sudah kerjakan seperti Engkau perintahkan kepadaku. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yehezkiel 9. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 2, 6 orang laki-laki. 6 orang ini adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk melaksanakan hukumannya atas kota itu. Mereka masing-masing membawa sebuah senjata yang dengannya akan membunuh semua orang fasik. Bersama dengan mereka muncul malaikat ketujuh berpakaian lenan dengan alat penulis di sisinya.
Tugasnya adalah untuk menulis sebuah huruf atau tanda pada dahi orang-orang yang tinggal setia kepada Allah. Di dalam Wahyu 7 ayat 3, Wahyu 9 ayat 4, Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 22 ayat 4. Allah memerintahkan bahwa hanya orang yang tinggal setia kepadanya dan firman-Nya dapat lolos dari hukuman yang akan datang. Kesetiaan mereka kepada Allah ditentukan oleh kasih mereka akan kebenaran dan kesedihan serta kebencian mereka atas dosa-dosa yang dilakukan di sekitar mereka. Mereka akan menerima tanda pengenal khusus dari Allah, yaitu huruf T, huruf terakhir dari abjad Ibrani yang berbentuk salib. Mereka akan sedih atas dosa, dan ini adalah bukti dari iman sejati yang menyelamatkan. Mereka yang sungguh-sungguh menjadi milik Allah akan sedih seperti Allah pada saat mereka melihat dosa dan kebejatan di dalam dunia dan gereja. Hukuman Allah dimulai dengan umat-Nya sendiri, khususnya para pemimpin rohani jemaat. Para pemimpin dan penilik jemaat bertanggung jawab secara khusus kepada Allah untuk kesetiaan mereka kepada firman-Nya dan ketekunan mereka dalam hidup yang benar dan kudus di dalam Yakobus 3 ayat 1. Apabila mereka gagal menjadi teladan yang baik, mereka akan menyesatkan banyak orang dan Allah dan firman-Nya. Sungguh ngeri ketika Tuhan mulai menghukum dosa. Sasaran pertama adalah tempat kudusnya yang telah dinajiskan oleh mereka yang mengaku umat-Nya, tetapi hidup dalam dosa. Hanya mereka yang memiliki tanda salib Kristus, yaitu umat tebusan-Nya yang akan luput dari penghukuman Allah. Kiranya kita semua dan orang-orang yang kita kasihi ada di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.